Saudara-saudari terkasih, pada video kali ini saya akan membahas tentang dokumen gereja. Apa sebenarnya yang dimaksud sebagai dokumen gereja? Dokumen gereja merupakan pernyataan menyangkut iman dan juga moral yang diterbitkan dan juga diumumkan secara terbuka oleh otoritas gerejawi atau hierarki. Bicara tentang dokumen gereja, yang terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah tulisan berhalaman-halaman atau buku yang tebal dengan bahasa yang sangat formal dan sulit dimengerti. Salah satu contoh dokumen gereja tersebut adalah dokumen Konsili Vatikan II, yang di dalamnya ada macam-macam tingkatan dan jenis dokumen, mulai dari konstitusi sampai dengan dekrit, dan masih banyak dokumen lain lagi yang dikeluarkan oleh masing-masing paus, dan juga dikasteri Kuria Roma yang membantu paus. Setidak menarik apapun dokumen-dokumen tersebut, nyatanya sangat penting bagi orang Katolik karena berisi ajaran iman secara teologis, yuridis, spiritual, pastoral, moral, dan aspek-aspek lain yang menyangkut bagaimana iman Katolik dihidupi di dunia ini, baik secara pribadi maupun bersama dalam sebuah komunitas umat beriman. Penting untuk dimengerti bahwa ada prinsip-prinsip tertentu dalam memahami setiap dokumen, karena setiap dokumen memiliki bobot yang berbeda-beda. Ada 4 hal yang bisa diperhatikan sebagai alat bantu untuk melihat sebuah dokumen. Yang pertama berkenaan dengan sifat dokumen. Apakah dokumen tersebut bersifat yuridis atau teologis? Lalu yang kedua, berkenaan dengan otoritas. Siapakah otoritas yang mengeluarkan dokumen itu? Dan yang ketiga, dokumen tersebut ditujukan kepada siapa? Dengan kata lain, untuk siapa dokumen itu dibuat? Dan yang terakhir atau yang keempat, apakah dokumen tersebut mengikat secara yuridis? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan sifat dokumen. Ketika para uskup berbicara, mereka melakukannya dalam kapasitas yang berbeda-beda. Kadang mereka berbicara dalam kapasitasnya untuk memimpin atau memerintah, kadang menggunakan kapasitasnya untuk mengajar, dan kadang kapasitas yang digunakan untuk menguduskan. Dalam konstitusi dogmatis tentang gereja, Lumen Gentium nomor 21 menjelaskan 3 fungsi pelayanan tersebut, atau munera, sebagai pengajar atau munus docendi, sebagai pemimpin munus regendi, dan sebagai pengudus atau munus sanctificandi. Namun ketika sampai pada sebuah dokumen, pertanyaannya adalah, termasuk klasifikasi manakah dokumen yang dikeluarkan tersebut? Bisa terjadi kemungkinan tumpang tindih dalam dokumen dengan 3 fungsi tersebut. Namun demikian, ketika para uskup menjalankan fungsi pengajaran atau munus docendi, mereka sedang melaksanakan fungsi magisteriumnya. Ketika mereka menjalankan fungsi pemerintahan, mereka berfungsi sebagai pemimpin. Membedakan hal tersebut sangatlah membantu karena kadang bisa membingungkan antara mengajar dan memimpin. Ketika yang dijalankan adalah fungsi pengajaran atau munus docendi, maka dokumen tersebut sifatnya teologis. Ketika fungsi yang dijalankan adalah kepemimpinan atau pemerintahan atau munus regendi, maka interpretasinya melihat di kitab hukum kanonik. Beberapa dokumen dengan sangat mudah diidentifikasikan sebagai magisterial, seperti surat apostolik, ensiklik, surat-surat dekretal, seruan apostolik pasca sinode, dan seruan apostolik. Dokumen-dokumen tersebut bukanlah dokumen yuridis, melainkan dokumen yang berisi ajaran tentang teologi, moral, dan hal-hal yang bersifat pastoral, dan sebaiknya diinterpretasikan demikian.
Apabila suatu dokumen secara khusus bersifat magisterial atau yuridis, maka penafsirannya mudah dilakukan sesuai dengan pembedaannya. Namun beberapa dokumen berada di kedua wilayah tersebut, baik yuridis maupun magisterial. Misalnya, seringkali sebuah dokumen yuridis dimulai dengan pendahuluan teologis. Contohnya, konstitusi apostolik atau surat apostolik motu proprio dari Paus, atau arahan, instruksi, surat edaran dari Kuria Roma, harus terlebih dahulu ditentukan jenis dokumennya. Selain itu, dalam berbagai macam dokumen magisterial atau pengajaran dan dokumen yuridis memiliki bobot yang berbeda-beda, tergantung apakah pernyataan tersebut bersifat dogmatis dan memerlukan persetujuan iman. Kalau dokumen tersebut berkaitan dengan wahyu ilahi, maka sudah pasti mengikat. Namun jika suatu pernyataan tidak menjadi inti iman, maka perhatian terhadap dokumen tersebut juga berkurang sehingga menjadi ranah disiplin teologi untuk menilai bobotnya. Dokumen-dokumen yang berasal dari otoritas pengajaran gereja seringkali berhubungan dengan liturgi. Namun demikian, dokumen-dokumen tersebut tidak mengikat secara hukum dan tidak membentuk norma yuridis. Oleh karena itu, sebelum menafsirkan suatu dokumen, pertama-tama penting untuk menentukan apakah dokumen tersebut bersifat yuridis atau teologis. Jika dokumen tersebut bersifat teologis, maka dokumen tersebut tidak membebankan kewajiban yuridis. Nah, itulah penjelasan tentang dokumen, terutama menyangkut sifatnya. Pada video berikutnya kita akan lanjutkan dengan membahas siapa yang menerbitkan dokumen tersebut. Semoga berguna, terima kasih.